Di Ohio, Curtis memandangi awan besar di langit sambil berdiri di bawah hujan, dengan bingung karena yang muncul bukan air malah oli motor. Namun itu hanya mimpi dan cuacanya sebenarnya indah. Setelah itu Curtis sarapan bersama istrinya Samantha dan putrinya yang tunarungu. Hannah sebelumnya pergi bekerja. Curtis bekerja di sebuah perusahaan konstruksi, sedangkan Samantha adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus Hannah. Tetapi dia juga menjahit barang-barang untuk dijual di pameran lokal pada hari Sabtu. Sore itu, Samantha sedang berkumpul dengan beberapa teman di rumah yang membawa anak-anak mereka untuk bermain bersama. Salah satu dari mereka melihat Hannah telah meraih sepotong kayu berbahaya dengan paku, jadi Samantha harus bergegas keluar untuk menghentikannya sejak berteriak peringatan jelas tidak berfungsi. Beberapa saat kemudian, hujan mulai turun deras sehingga pembangunannya pekerja harus berhenti pada hari itu dan para karyawan minum bersama di bar. Di rumah, Samantha mengajari Anna tanda badai sambil mengamati hujan melalui jendela. Setelah bar, Curtis mengantar rekan kerja dan sahabatnya Duarte ke rumah. Mereka mengobrol sebentar dan Duarte mengatakan bahwa Curtis menjalani kehidupan yang indah. Namun, Curtis mengakui segala sesuatunya tidak selalu seindah kelihatannya. Percakapan mereka terhenti ketika istri Duarte datang keluar, diam-diam memintanya untuk masuk ke dalam. Setelah itu, Curtis pulang dan memeriksa Hannah, sementara Samantha berbagi bahwa gadis itu masih ada mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan anak lain. Keesokan harinya, Curtis sedang membersihkan sampah agar Hannah tidak mengambil barang berbahaya lainnya. Pada saat itu badai besar muncul di langit, dan tiba-tiba petir menyambar tanah, menyebabkan anjing Curtis merah, menggonggong seperti orang gila. Saat Curtis bergerak untuk memegang tangan Hannah, anjing itu melepaskan diri dari rantai dan menyerang Curtis dengan kejam menggigit lengannya. Namun Curtis terbangun di kamarnya karena itu adalah mimpi buruk lainnya. Saat sarapan, Curtis tidak bisa berhenti memikirkan betapa nyata mimpinya. Dia melihat Hannah sedang bermain dengan Red dan kekhawatiran, jadi dia membawanya pergi dari anjingnya. Saat Samantha bertanya ada apa, Curtis membentak dan pergi tanpa menyentuh sarapannya. Kemudian di tempat kerja, perhatian Curtis terus terganggu dan tidak akan berhenti menatap lengannya saat rapat, mengira dia masih bisa merasakan sakitnya. Bos Jim marah atas keterlambatan yang disebabkan oleh hujan dan ingin mereka menyusul hari ini. Dalam perjalanan ke lokasi, Curtis meminta Duarte membantunya mengambil beberapa persediaan tambahan terlebih dahulu. Kemudian Curtis beristirahat dan melihat segerombolan burung hitam di langit terbang dengan aneh pola. Dia bertanya pada Duarte apakah menurutnya itu aneh, tapi Duarte tidak melihat apapun. Karena jam tambahan yang digunakan untuk mengejar pekerjaan yang tertunda, Curtis terlambat menghadiri konferensi orang tua guru di sekolah Hannah. Dia juga berlumuran lumpur karena dia tidak bisa mandi. Mereka diajari lebih banyak tentang bahasa isyarat yang penting bagi anak-anak mereka, yang mana Curtis perlu lebih banyak berlatih. Karena dia tidak melakukannya menghabiskan banyak waktu dengan Hannah, seperti halnya Samantha, dia belum cukup tahu kata-kata. Beberapa waktu kemudian, hujan turun lagi, dan Curtis bergegas masuk ke mobil bersama putrinya. Hujan membuat sulit melihat dan membuat mereka terjatuh. Kepala Curtis berdarah, tapi Hannah baik-baik saja. Pada saat itu, beberapa pria muncul di luar mobil, dan mulai memecahkan jendela. Dengan satu orang menahan Curtis, sementara yang lain menculik gadis itu. Tiba-tiba Curtis terbangun menjerit, menyadari bahwa itu hanya mimpi. Setelah itu dia turun ke bawah dengan penampilan agak sakit. Samantha memperhatikan dan khawatir. Tapi Curtis berjanji itu hanya flu dan menyuruhnya pergi. Pameran dengan Hannah. Saat Samantha menjual barangnya dan berdebat dengan klien tentang harga, Curtis mengeluarkan perlengkapan tambahan yang dia dapatkan di tempat kerja dan membangun pagar di sekitar rumah anjing sebelum menguncinya merah di dalamnya, meminta maaf kepada orang malang itu. Sekarang dia harus bekerja membersihkan sampah, tapi perhatiannya terganggu oleh pintu yang mengarah ke sana tempat perlindungan badai. Curtis mencari kunci di dalam toples tua dan berhasil membukanya, lalu dia pergi ke sana untuk mempertimbangkan ide baru. Kemudian di malam harinya, Samantha menaruh uang yang dia hasilkan di pameran dengan tabungan liburan mereka. Dia bertanya pada Curtis mengapa Red ditahan di luar sekarang, tapi Curtis hanya memberikan jawaban yang tidak jelas. Samantha mencoba lagi, Curtis mengabaikannya untuk mendengarkan berita, di mana mereka membicarakan tentang kebocoran gas yang berdampak pada keluarga kecil. Hal ini membuat Curtis menjadi paranoid. Keesokan harinya, Curtis menemukan Hannah sedang melihat badai melalui jendela. Ketika dia mendekat, dia terkejut melihat seorang pria berdiri di luar memandangi mereka.
Curtis segera menggendong Hannah dan berlari bersembunyi saat pria itu mulai mencoba membuka pintu. Tiba-tiba seluruh gedung mulai berguncang dan setiap benda di ruang tamu melayang seperti Curtis kesulitan bernapas. Lalu semuanya jatuh dan Curtis terengah-engah saat dia bangun dari mimpi buruk lainnya. Yang mengejutkan, dia mengompol. Saat Samantha berjalan masuk, dia menutupi kecelakaannya dengan selimut. Curtis meminta nomor dokter dan Samantha mencoba memeriksanya karena khawatir. Namun Curtis membentaknya agar dia tidak melihat basah lembaran. Dia segera meminta maaf atas kemarahannya, menyalahkan perasaan tidak enak badannya, tapi dia tetap menceritakannya dia untuk pergi ke gereja karena dia bisa menjaga Hannah. Setelah Samantha pergi, Curtis mengganti spray dan menghapus barang bukti. Kemudian Curtis membawa Hannah ke perpustakaan dan mengalihkan perhatiannya dengan buku untuk anak-anak sementara dia mencari informasi tentang penyakit mental. Dalam perjalanan pulang, mereka berhenti di sebuah toko kelontong untuk membeli banyak makanan kaleng. Hal ini menyebabkan mereka terlambat makan siang bersama keluarga Hannah yang menghakiminya karena tidak pergi ke gereja. Sore harinya, Curtis mulai membersihkan tempat perlindungan badai dan menyimpan semua makanan kaleng yang dibawanya untuk berjaga-jaga dari keadaan darurat. Kemudian dia tinggal di sana membaca buku perpustakaan. Beberapa waktu kemudian, Curtis akhirnya mendapatkannya menemui dokter dan menjelaskan bahwa dia sulit tidur selama 4 hari. Awalnya dokter berpikir itu bukan masalah besar, jadi Curtis juga menceritakan kepadanya tentang mimpi buruknya, mengakui bahwa dia mengompol tempat tidur dan dia terus merasakan sakit akibat gigitan anjing. Dokter setuju untuk memberinya obat selama beberapa hari dan memberitahu dia untuk berkonsultasi dengan psikiater di Columbus. Sementara itu, Samantha mengunjungi kantor asuransi agensi untuk menanyakan tentang operasi pemulihan pendengaran Hannah. Syukurlah permintaannya adalah disetujui dan semua biaya akan ditanggung, karena Curtis mempunyai tawaran pekerjaan yang sangat bagus kebijakan. Pada saat yang sama, Curtis pergi ke apotek untuk mengambil obatnya dan terkejut mengetahui dia tidak perlu membayar banyak berkat asuransinya. Malam itu, keluarga itu telah makan malam yang indah bersama saat mereka merayakan kabar baik, tetapi Curtis tidak memberitahu mereka tentang obatnya. Saat bersiap-siap tidur, Samantha sudah mulai membuat rencana untuk liburan karena mereka tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Curtis diam-diam mengambil obat di kamar mandi. Keesokan paginya, Curtis bangun dengan perasaan cukup istirahat, dan Samantha memperhatikan dia terlihat lebih sehat juga. Namun di tempat kerja, Curtis masih mengobrol dengan Duarte tentang hak tersebut, jumlah makanan untuk tempat berteduh. Tiba-tiba dia mulai mendengar guntur di langit yang masih jelas. Dia bertanya pada Duarte dan dia tidak mendengar apapun, jadi Curtis panik dan berlari ke tempat sampah untuk muntah. Berjuang melawan serangan panik, Curtis meninggalkan pekerjaannya dan mulai kesulitan bernapas saat mengemudi, jadi dia menghentikan mobilnya untuk beristirahat sejenak dan mendapatkan kembali kendali. Ketika dia akhirnya tenang, dia melihat sebuah tempat yang menjual kontainer dan meminta seseorang untuk memperluas tempat penampungan. Beberapa saat kemudian dia mengunjungi ibunya yang bertingkah aneh karena dia sangat terpengaruh obat. Ternyata dia menjadi paranoid skizofrenia pada usia yang hampir sama dengan Curtis sekarang. Dia khawatir hal yang sama mungkin terjadi padanya dan mencoba mengajukan beberapa pertanyaan, tapi dia tidak ingat banyak tentang tahun-tahun yang penuh tekanan itu. Setelah itu, Curtis menelepon dokternya untuk menjelaskan bahwa dia tidak bisa menyetir sampai ke Columbus seorang psikiater, jadi dia meminta alternatif. Malam itu, dia menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengubah tempat penampungan itu menjadi rumah penuh bunker. Keesokan paginya dia pergi ke bank dan mengambil pinjaman perbaikan rumah tanpa memberitahukannya istrinya dan mengabaikan peringatan agennya. Nanti di tempat kerja, Curtis meminta bantuan Duarte karena dia ingin mengambil beberapa peralatan dari tempat kerja untuk membangun bunkernya. Ini melanggar aturan, tapi Duarte setuju untuk membantu. Duarte yang khawatir juga bertanya padanya apakah dia baik-baik saja, dan Curtis meyakinkannya bahwa dia memang begitu. Setelah bekerja, Curtis pergi menemui konselor lokal dan meninggalkan semua teori berdasarkan penelitian yang dilakukannya. Wanita itu menjelaskan bahwa dia hanya seorang konselor, jadi dia tidak bisa mendiagnosisnya atau meresepkan apapun, tetapi mereka dapat berbicara sehingga dia dapat membimbingnya melewati krisisnya. Dia mulai berbicara tentang ibunya, yang suatu hari meninggalkan keluarga dan ayahnya harus bangkit dia dan saudaranya. Dia kemudian ditemukan memakan sampah dari tempat sampah dan mereka harus memasukkannya ke dalam kondisi RSUD. Dia juga mulai terbuka tentang mimpinya. Pada malam harinya, keluarga itu pergi ke pertemuan sekolah lainnya.
Dalam perjalanan pulang, Curtis menghentikan mobilnya karena ia melihat banyak sekali petir di langit. Namun, keluarganya masih tidur dan tidak ada pengemudi lain yang bereaksi, membuatnya semakin khawatir. Tentang kesehatan mentalnya. Pada hari Sabtu saat Samantha dan Hannah berada di pameran, Curtis dan Duarte mulai bekerja di tempat penampungan. Ketika Samantha tiba dan melihat semuanya, dia ketakutan dan terjadi pertengkaran. Samantha semakin marah saat dia mendengar Curtis mengambil pinjaman dan berteriak saat dia menuntut penjelasan atas semua keputusan anehnya akhir-akhir ini, seperti mengurung Red. Namun Curtis mengatakan tidak ada yang perlu dijelaskan dan pergi ruangan untuk memeriksa Hannah, sementara Samantha mengalami gangguan. Malam itu, Curtis meminum lebih banyak obat dari yang seharusnya. Di tengah malam, Samantha terbangun saat dia menemukan Curtis mengalami kejang dan pendarahan di sampingnya. Dia segera memanggil ambulans, mengabaikan Curtis ketika dia mengatakan itu tidak perlu. Beberapa saat kemudian, setelah para medis pergi, Curtis akhirnya menceritakan semuanya kepada Samantha. Dia bersumpah dia akan sering pergi ke konselor karena dia tidak ingin meninggalkan keluarganya seperti ibunya. Keesokan harinya, Curtis dan Samantha membawa Hannah ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan operasinya dijadwalkan dalam 6 minggu. Di tempat kerja, Curtis pergi menemui bosnya dan memintanya untuk mengeluarkan Duarte dari krunya karena dia tidak mau memberi perintah kepada sahabatnya. Jim menganggapnya aneh tetapi setuju sebelum menunjukkan bahwa Curtis sering tidak masuk kerja. Curtis menjelaskan itu karena kunjungan Dr. Hannah, tetapi Jim memberinya peringatan. Sepulang kerja, Curtis pergi ke toko untuk membeli masker gas, yang ternyata harganya sangat mahal. Sementara itu istri Duarte memberitahu Samantha tentang rumor di balik kelakuan Curtis. Tetapi Samantha bersikap defensif dan bersumpah mereka baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian, Curtis sedang bekerja di tempat penampungan ketika dia dikunjungi oleh saudaranya Kyle, yang telah mendengar tentangnya perilaku aneh dari Samantha. Kyle khawatir tentang kesehatan Curtis, tetapi Curtis terus mengatakan dia baik-baik saja dan menyuruh Kyle untuk mengunjungi ibu mereka. Jelaslah bahwa kedua bersaudara itu memiliki hubungan yang sangat canggung. Sebelum Kyle pergi, Curtis ingat bahwa ia sedang mencari seekor anjing dan memintanya untuk membawa Red. Pada suatu sore yang penuh badai, Curtis memasuki dapur dan menemukan Samantha basah kuyup karena hujan. Mereka saling menatap sejenak sebelum dia mempertimbangkan untuk mengambil pisau. Namun, ini adalah mimpi yang lain. Saat sarapan, Curtis tidak bisa melepaskan perasaan mimpi buruk yang aneh, dan ketika Samantha mencoba menyentuh tangannya, dia menjauhkannya. Pada saat itu, mereka melihat Jim menunggu di luar. Curtis bergegas menemuinya dan mendengar berita buruk. Jim mengetahui tentang peralatan yang dipinjam Curtis secara ilegal, jadi ia memecatnya dengan hanya sisa asuransi kesehatan 2 minggu. Duarte juga diberi cuti administratif 2 minggu yang tidak dibayar karena membantu. Ketika Curtis memberitahu berita itu kepada Samantha, dia menamparnya sebelum bergegas keluar ruangan dengan Hannah. Kemudian, Curtis pergi menemui konselornya hanya untuk mengetahui bahwa wanita itu dipindahkan dan ada pria baru. Pria ini ingin dia memulai dari awal, tetapi Curtis tidak bisa melupakan ibunya lagi dan kehilangan kemajuan sehingga dia pergi tanpa sepatah kata pun. Dia kembali ke tempat penampungan dan terus mengerjakannya. Sementara itu, Samantha terus memperbaiki pakaian tetangga untuk mendapatkan uang tambahan, tetapi itu tidak cukup, dan dia harus mengambil sisanya tabungan dari liburan mereka bisa. Di malam hari, Samantha berbicara dengan Curtis, yang menjelaskan tersentak karena mimpi dan meraih tangannya untuk membuktikan bahwa dia sedang mengerjakannya. Samantha mengumumkan bahwa mereka membatalkan perjalanan ke pantai, dan mereka akan menggunakan cek terakhirnya untuk menutupi tagihan 2 bulan. Dia akan menunda operasi Hannah, dan mereka berdua harus berkonsentrasi untuk mendapatkannya pekerjaan. Samantha bersedia mengatasi masalah mereka, tetapi dia memberikan syarat yang harus dipenuhi Curtis, seorang psikiater sungguhan. Dia juga ingin dia datang ke makan malam sekolah di akhir pekan untuk mengerjakannya isolasi. Pada malam kejadian, Curtis berhadapan dengan Duarte, yang menyalahkannya atas penangguhan pekerjaannya. Curtis mencoba memintanya untuk bicara nanti secara pribadi, tapi Duarte terus melanjutkan sambil mengeluh tentang Curtis yang memotongnya ketika mereka seharusnya untuk menjadi teman. Duarte bahkan mendorong dan meninju Curtis yang menendangnya kembali. Akhirnya marah, Curtis berteriak sambil melempar meja ke lantai. Dia mengumumkan akan ada badai dahsyat yang datang, dan tidak ada seorang pun yang siap untuk itu.
Kemudian dia mengalami gangguan dan Samantha menggunakan kesempatan itu untuk membawanya pulang. Beberapa waktu kemudian, Curtis melihat Hannah di tengah jalan dan berlari menjemputnya. Pada saat itu, banyak burung muncul di langit dan terbang dengan pola aneh sebelum bergerak menuju Curtis. Dia melindungi Hannah saat burung-burung terbang melewati mereka. Lalu mereka melakukan pola aneh lainnya sebelum mereka mulai mati tanah. Karena ketakutan, dia berlari ke dalam rumah saat siren mulai meraung. Pada saat itu dia bangun dan menemukan sirene sedang terjadi di kehidupan nyata. Hujan turun cukup deras, jadi Curtis membawa keluarganya dan mereka lari bersembunyi di tempat penampungan. Setelah mengunci pintu, Curtis menyuruh mereka memakai masker oksigen untuk berjaga-jaga. Kemudian mereka tertidur dan menunggu badai berlalu. Beberapa jam kemudian, Curtis bangun dan memeriksa pintu, tapi dia masih bisa merasakan badai di luar dan kembali lewat. Beberapa jam kemudian, Curtis bangun dan memeriksa pintu, tapi dia masih bisa merasakan badai di luar dan kembali tidur. Di pagi hari, Samantha membangunkannya, memintanya buka pintunya karena badai sudah usai. Curtis tidak setuju dan mengatakan dia masih bisa mendengarnya. Dia juga membuat Samantha menyentuh pintu agar dia bisa merasakannya. Namun, Samantha tidak mendengar atau merasakan apapun. Panik, Curtis mundur dan menolak membuka pintu, malah menawarkan kunci kepada istrinya. Samantha menolak untuk mengambilnya karena melakukannya untuknya hanya akan menunda masalah, dan Curtis perlu menghadapi ketakutannya. Ingin menjadi baik untuk keluarganya, Curtis mengumpulkan kekuatannya, dan akhirnya membuka pintu untuk menemukan hari yang cerah dan indah. Para tetangga baik-baik saja dan memungut sampah yang tersisa akibat badai. Beberapa waktu kemudian, Samantha akhirnya membawa Curtis ke psikiater. Dokter setuju untuk segera memberikan Curtis lebih banyak obat dan memutuskan bahwa dia perlu waktu jauh dari tempat penampungan. Dia memberitahu keluarga untuk mengambil cuti beberapa hari untuk beristirahat. Dan bersiap-siaplah karena Curtis perlu dikirim ke fasilitas khusus sampai dia pulih. Artinya dia tidak akan bertemu keluarganya untuk sementara waktu. Keesokan harinya, keluarga itu berada di pantai. Curtis dan Hannah sedang membuat istana pasir ketika tiba-tiba Hannah menandatangani kata badai sambil menunjuk ke arah laut. Samantha keluar dan menemukan hujan minyak. Pada saat itu seluruh keluarga melihat badai gelap besar mendekat di kejauhan dan Curtis menoleh ke Samantha yang mengangguk padanya untuk mengonfirmasi bahwa dia juga bisa melihatnya. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi sehingga Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.